Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat beriman dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberi kalian semua kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, dan diberi rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata di masa lalu, yaitu kisah Nabi Idris alaihi salam. Setelah manusia berkembang demikian banyak dan Nabi Adam meninggal dunia, banyak umat manusia yang berpaling dari kebenaran. Untuk mengingatkan manusia dari kelalaian, maka Allah mengutus Nabi Idris alaihi salam sebagai nabi dan rasul. Kisah Nabi Idris alaihi salam merupakan kisah yang syarat akan peringatan bagi kaum muslimin. Sebagai manusia pilihan, ia telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kematian, melihat surga dan melihat neraka, pengalaman yang pastinya akan membuat kita merinding. Menurut riwayat, Nabi Idris bermukim di Mesir, berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah, serta memberi petunjuk kepada pengikutnya agar senantiasa mendapati kebenaran, menyelamatkan diri dari siksaan akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Konon dia diangkat menjadi rasul ketika berumur 82 tahun. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran. Saat itu dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril alaihissalam ketika dirinya berusia 82 tahun. Berikut ini kisah nyata dari Nabi Idris mengenai kematian dan saat pertama kali melihat surga, telah dirangkum dari berbagai sumber. Sebagai seorang nabi, Nabi Idris memiliki mukjizat dan kelebihan, yaitu manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nabi Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat mereka. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia tidak pernah sombong. Selain itu, ia juga dikenal memiliki sifat pemaaf. Kisah Nabi Idris mengenai kematian. Suatu ketika, malaikat maut Ijroil yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris alaihissalam meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu
untuk bertemu dengan Nabi Idris, dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Ijroil yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan kepada Ijroil, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Kisah Nabi Idris merasakan sakitnya kematian hingga melihat surga dan neraka. Percakapan Nabi Idris dan malaikat Ijroil, tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu ini. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya. Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku, siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Ijroil menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Ijroil." Nabi Idris berkata, "Kamu malaikat Ijroil? Kaukah itu sang pencabut nyawa?" Malaikat Ijroil menjawab, "Benar ya Idris." Nabi Idris berkata, "Sudah 4 hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Ijroil menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang yang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat Ijroil, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Ijroil menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris berkata, "Wahai Ijroil, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan, tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Ijroil menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun melainkan hanya dengan izin dari Allah." Malaikat Ijroil mencabut nyawa Nabi Idris. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi, dan malaikat Ijroil pun mencabut nyawa Nabi Idris. Saat itu juga malaikat Ijroil menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut. Dengan kedahsyatan yang sama, Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Kisah Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Ijroil beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka
"Wahai malaikat Ijrail," tanya Nabi Idris. Malaikat Ijrail pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah." Nabi Idris menjawab, "Terus terang saya takut sekali dengan azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya secara langsung." Kemudian malaikat Ijrail meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dan dahsyat, bunyi yang bergemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Ijrail mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan, tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening, seperti kaca, sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, lezat, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Ijrail pun mengajak Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. "Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya," ujar malaikat Ijrail. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menjawab, "Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Nasihat-nasihat dari Nabi Idris di antaranya sebagai berikut. Nabi Idris memiliki banyak sekali ajaran yang diturunkan kepada umatnya, tentu saja untuk dilakukan agar hidup lebih baik. Adapun beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam semasa hidupnya kepada para umat manusia. Pesan atau nasihat itu antara lain: sholat jenazah lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan, sesuai ukuran amal kebajikan. Besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk melaksanakan sholat, puasa maupun mentaati semua perintahnya. Hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Kehidupan hendaknya diisi dengan hikmah kebijakan.
Di antara beberapa nasihatnya yang lain ialah: 1. Kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. 2. Orang yang bahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharap syafaat Allah dengan amalan-amalan solehnya. 3. Jangan bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan jangan menuntut sumpah dari orang yang berdusta, supaya kamu tidak menyekutukan mereka dalam dosa. Yang keempat, janganlah iri kepada orang yang mujur nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya itu. Yang kelima, barang siapa melewati kesederhanaan, maksudnya barang siapa berlebih-lebihan atau berfoya-foya, maka tidak ada sesuatu pun akan memuaskannya. Yang keenam, kehidupan orang itu hendaknya mengandung hikmah. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa orang pertama kali yang mengajarkan tentang menjahit, menata pakaian, ilmu falak, dan tulis menulis dengan pena adalah Nabi Idris alaihissalam. Menurut tafsir Ibnu Hatim, Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dan dibawa oleh malaikat. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Nabi Idris alaihissalam di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke derajat yang tinggi." Al-Quran Surat Maryam ayat ke-56 dan 57. Karena teramat cerdiknya Nabi Idris alaihissalam ini, sehingga ia pernah melihat neraka dan surga. Ia ingin menetap di surga, namun karena surga itu hanya dihuni setelah hari kiamat, maka ia tidak diperkenankan tinggal di sana, maka ia hendak dikembalikan ke dunia. Nabi Idris alaihissalam tidak mau kembali ke dunia. Kemudian karena nyawanya telah dicabut, maka ia memilih tinggal di surga. Dan Allah mengizinkannya karena sudah takdirnya. Juga karena kegagahan, beranian dalam memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris digelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Semoga dari kisah Nabi Idris alaihissalam tersebut kita dapat mengambil pelajaran yang berharga, dan semoga kita bisa meniru akhlak baik beliau. Cukup sekian dari kisah Nabi Idris alaihissalam yang saya sampaikan.